bacaan surah Yasin beserta surah-surah lazim dan beserta kalimat thayyibah telah kita haturkan di hadapan Allah untuk dihadiahkan kepada Allah yarham dan Allah yarhamah dalam kuburnya. Semoga dirahmati oleh Allah, dimaafkan kesalahannya dan diletakkan di sisi Allah Ta'ala di tempat yang mulia. Kita yang Allah beri kepercayaan panjang umur sampailah hari ini, esok dan lusa, semoga sentiasa diberkahi oleh Allah dan bertambah berkah adalah bertambah kebaikan-kebaikannya. Hari ini menyambung hadis yang ke-16 Riyadhus Shalihin pada bab jalan menuju kepada kebaikan. Hadis yang ke-16 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhalal jannata, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Musa al-Ash'ari, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang sholat bardain, sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah, orang itu akan masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muslimin muslimah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah baik di Indonesia maupun di Malaysia sama. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang dengan 3: 1 Al-Quran, 2 Sunnah, 3 ijma' para ulama. Karena tidak semua orang dapat memahami teks Al-Quran dan tidak semua orang memahami teks hadis baginda Rasul. Maka Al-Quran dan hadis adalah sandaran utama yang diterjemahkan atau yang disampaikan dan dijelaskan oleh ulama. Oleh itu, paham Ahlussunnah wal Jamaah tidak ekstrim dalam arti hanya merujuk kepada Quran dan hadis. Kemudian ketika merujuk kepada Quran hadis dia tak jumpa, maka dia terlalu cepat untuk membuat kesimpulan bahwa itu bid'ah atau itu tidak diperbolehkan atau itu haram dan hukum-hukum lainnya. Padahal ketika mencari dalil dalam Quran dan hadis bukan tidak ada, dia sendiri yang belum jumpa. Oleh itu kita perlu ulama yang menekuni Quran dan hadis, kemudian dari ucapan-ucapannya, dari makalah-makalahnya, kata-katanya adalah menjelaskan yang termaktub dan tersirat di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti hadis ini, ya, baginda Rasul menyebut tentang sholat bardain, sholat di waktu sejuk. Ya. Bardain itu artinya sejuk, ya, pagi dan petang. Ya. Kami ada di sini, ini pun sekarang kalau pagi musimnya musim sejuk. Walaupun tidak sesejuk di negara yang iklimnya sejuk, tapi termasuk termasuk cuacanya sejuk kalau pagi. Begitu juga menjelang petang. Nah, sholat bardain, sholat di waktu sejuk itu sholat apa? Nah, ini perlu dijelaskan oleh ulama. Maka Ahlussunnah wal Jamaah perlukan sandaran yang ketiga, yaitu ijma' dan kiasnya ulama. Sholat bardain itu adalah sholat asar dan sholat subuh. Siapa yang sholat asar, sholat subuh masuk surga. Kalau hanya begitu saja tanpa dijelaskan dengan hadis yang lain, juga dijelaskan dengan Al-Quran dan dijelaskan dengan penjelasan ulama yang bersandar dengan Al-Quran dan hadis, akan mengelirukan. Maksud mengelirukan, 2 sholat memasukkan orang itu ke surga. Padahal kewajiban bagi umat Islam adalah 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Maka dijelaskan oleh ulama hadis ini
menjelaskan sesiapa saja yang telah berusaha dan diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk dapat menjaga sholat maghrib, sholat asar dan sholat subuh, otomatis akan terjaga pula 3 sholat yang lainnya, yaitu maghrib isya dan juga sholat zuhurnya, karena dalam suasana petang dan dalam suasana pagi dapat menjaga. Berarti itu tanda orang bersungguh-sungguh dalam menjaga sholatnya dan terjaga keseluruhan dari 5 sholat itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah Riyadhus Shalihin rahimakumullah, sholat itu merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Insya Allah orang yang sholat itu akan terbuka pintu kebaikan selepas dia sholat. Kemudian ketemu lagi dengan sholat berikutnya, akan terbuka lagi pintu kebaikan baginya. Selepas sholat terbuka pintu kebaikan hingga sholat berikutnya, terus sampai akhir hayatnya. Maka tidak ada hukum yang memperbolehkan seseorang itu tidak sholat, karena sholat itu hukumnya wajib, kecuali kepada hal-hal tertentu yang menyebabkan orang itu tidak diperbolehkan untuk sholat. Bagi kaum wanita datang bulan, nifas, ya, ini tak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkannya sholat bukan berarti bebas ia dari melakukan kejahatan, tidak. Begitu juga yang berlaku kepada lelaki dan perempuan. Ia tidak wajib sholat kalau gila atau hilang akal, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan pengecualiannya 3. Ketika datang bulan pun tidak sholat, ketika nifas pun tidak sholat, ketika hilang akal pun tidak sholat. Untuk lelaki hanya 1 saja, ketika hilang akalnya saja, ataupun bahasa ringkasnya adalah gila. Nah, sholatul bardain, sholat subuh dan sholat asar menjadi tanda sholat-sholat lainnya. Dengan demikian, hadis ini tentu tidak mengelimkan setelah dijelaskan oleh ulama tentang makna yang sebenarnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah juga, dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa beliau berkata, Nabi bersabda, idza maridal abdu, jika seorang sedang sakit, au safaro, atau bepergian, kutiba, maka dicatat, lahu baginya misla maka nayak malu mukiman, amal perbuatan yang biasa dilakukan di saat dia mukim, yakni tidak bepergian, sohihan, dan di saat dia sehat. Inilah semangat yang menyemangatkan kita menikmati keadaan. Sekali lagi, semangat yang menyemangatkan kita untuk menikmati keadaan. Jika seseorang berada di rumah atau yang disebut mukim, dan jika orang itu sehat dan dimanfaatkan sehatnya untuk mengaji umpama, untuk hatiku, untuk Riyadhus Shalihin, kemudian satu masa sakit, tak dapat ngaji, pahala mengaji tetap diperolehi, walaupun dia tidak mengaji, karena di saat sehatnya dia mengaji. Terus sakitnya itu dia buat apa? Jika sakitnya itu dia bertasbih, dia bersolawat, dia berzikir, pahalanya double. Dia dapat pahala mengaji seperti dia sehat dulu.
Kemudian ketika dia sakit, dia bertasbih, berzikir, bertahmid, dan bersolawat, dia dapat pahala lagi. Kemurahan Allah Ta'ala itu dalam dunia bisnis dipakai. Contoh, orang itu punya saham 100 ribu ringgit umpama, atau 100 juta rupiah. Dengan saham itu dia dapat keuntungan dari bagi hasil sahamnya. Dia sudah dapat keuntungan dari bagi hasil saham, tapi dia juga bekerja. Jadi dia dapat untung double, dapat rezeki double, dapat rezeki dua kalian. Dia dapat dari sahamnya, dia juga dapat dari usahanya. Kira-kira andaikan ada pilihan, ya, andaikan ada pilihan, karena hidup itu tidak ada pilihan melainkan Allah yang memilihkan. Walaupun kelihatannya kita itu boleh pilih, tapi sebenarnya itu Allah yang memilihkan. Andaikan ada pilihan, pilih ada saham, kemudian dapat keuntungan dari saham itu tanpa dia bekerja, atau bekerja dan dia mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya. Kira-kira yang nomor 1 ataupun yang nomor 2? Rasanya bagi pihak saya adalah ingin yang nomor 1. Punya saham, dapat keuntungan dari sahamnya, dia tidak ikut bekerja di dalamnya. Dibandingkan dengan dia tidak punya saham, dia harus bekerja dan dia mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Nah, untuk urusan materi, untuk urusan rezeki, mungkin pilih nomor 1. Tapi untuk urusan yang berhubungan dengan ganjaran dan pahala, tentu puan-puan tidak pilih nomor 1. Karena apa? Seperti dalam hadis ini, sakit, dia dapat pahala seperti dia sehat, seperti saat dia beramal ketika sehat. Dia dapat hatiku hari Isnin 1 juzuk, kemudian hari Selasa demam, ya, angkat kepala tuh jadi pening, ya, maka dia harus baring. Dia dapat pahala seperti pahala hari Isnin tapi sakit. Itu nomor 1. Kemudian dia dapat pahala seperti hari Isnin, dia kena buat hatiku ikut, ya, juzuk 19 umpama, dari awal muka surat sampai akhir muka surat, dan dia dapat pahala. Pilih yang nomor 1 ke nomor 2? Insya Allah saya mewakili adalah pilih nomor 2. Dalam urusan duit tadi pilih nomor 1, punya saham. Dalam urusan pahala pilih nomor 2. Nah, itulah yang namanya manusia tidak ada pilihan, ya, karena kita pilih itu kadang bertukar-tukar. Kalau hal ini kita pilih ini, kalau hal ini kita pilih ini. Allah Maha tahu, akhirnya Allah Ta'ala pilihkan, dan yang sekarang inilah yang terbaik. Dan jika ada yang kurang sehat, ada yang sakit, semoga Allah Ta'ala berikan kesabaran, karena dalam sakitnya itu akan ada pahala tambahan, pahala dari amalan yang dia amalkan ketika dia sehat, ditambah pula amalan yang dapat dilakukan ketika dia sakit. Yang kedua, dalam hadis ini juga menyebut tentang ausafaro, bepergian atau musafir, ya. Ketika orang itu bermusafir, dengan urusannya dia harus pergi, kemudian tidak dapat melakukan apa yang biasa dilakukan. Contoh, ya, dalam bepergian dia tak dapat sholat duha karena dalam perjalanan, karena dia pandu keretanya sampai masuk waktu zuhur, terlepaslah duhanya. Karena hariannya itu dia selalu melaksanakannya, maka walaupun dia ditinggalkan atau tertinggal karena musafirnya, dia tetap mendapatkan pahala. Inilah semangat yang menyemangatkan kita saat sehat,
saat mungkin untuk buat baik, karena ada saat-saat yang kita tidak dapat buat, tapi karena saat sehat ia buat, maka pahalanya tetap akan terus diterima walaupun dia tak buat karena sakit ataupun musafirnya. Dilanjutkan, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Dari sahabat Jabir, beliau mendengar dari sabda baginda, yaitu tiap-tiap kebaikan berarti sedekah, diriwayatkan oleh Imam Muslimin dan Muslimah, ya. Kembali lagi tentang hidup tidak ada pilihan, ya. Harapan itu harus ada, tapi yang menentukan adalah Allah. Ingin sesuatu itulah sifat manusia. Mendapatkan sesuatu itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang kita harus tepuk dada, tanya diri, ingin itu untuk apa? Ingin ini untuk apa? Harus ada jawabannya. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jalan untuk dapat bersedekah. Itu bukan dari uang ataupun harta saja, tapi meliputi secara umum adalah kita buat baik itu adalah sedekah. Lisan kita, mata kita, kaki kita, bahkan seluruh anggota badan kita, macam hadis yang telah berlalu, 360 ruas tiap harinya harus disedekahkan, dan itu melalui sholat yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu sholat duha, mulai takbiratul ihram sampai kepada salam adalah merupakan sedekahnya. 19. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu warsan illa kana ma akila minhu lahu sadaqatan wa masuriqa minhu lahu sadaqatan wa la yadzuhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wa la dabbatun wa la syai'un illa kanat lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Yang artinya dari sahabat Jabir berkata bahwa baginda Rasul bersabda, tiada seorang muslim yang menanam satu tanaman melainkan yang akan dimakan termasuk sedekah, dan yang dicuri termasuk sedekah, dan tiada diambil oleh seorang pun melainkan menjadi sedekahnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, tiada seorang muslim yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh manusia atau binatang atau burung melainkan menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat. Sekali lagi, semangat yang menyemangatkan untuk berbuat kebaikan, ya. Kadang manusia dengan sifat kemanusiaannya itu ada kecewa saat berpikir dengan otak kanannya tanpa diseimbangkan dengan otak kirinya, saat ia menggunakan matematika persekolahan dan ia melupakan matematika kehidupannya. Seperti mana akan hadis ini, di mana dasar pertama adalah muslim. Muslim itu siapa? Ringkasnya beragama Islam. Beragama Islam itu siapa? Orang yang melatih dirinya berserah kepada Allah, itu muslim. Dan orang yang berjalan di jalan keselamatan, itu muslim. Kemudian ada orang muslim buat kebaikan dalam bentuk tanaman. Tanaman itu kan macam-macam. Saya masih ingat semalam saya bercerita tentang tembikar susu. Masya Allah, ya, puan-puan yang dikasih sekalian, hebatnya Allah Ta'ala nampak di satu ciptaannya itu. Itu baru satu ciptaan, belum ciptaan yang lainnya. Jadi berbagai-bagai jenis tumbuhan. Ada tumbuhan itu yang tidak mengeluarkan buah, tapi tetap bermanfaat kepada manusia. Di BTQ itu ratusan, ya, ratusan pasu
Saya katakan bukan bunga karena ada yang keluar bunganya, ada yang tidak keluar bunga, ada yang keluar bunga dan keluar buahnya. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehingga bila pergi ke PTG ya, dengan jiwa dan raganya memperhatikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada melihat pokok yang keluar buah seperti mangga yang sekarang ini yang sudah tengah berbuah, dan itu hari ada cerita lucu ini ketika pengajian hari Ahad ya, yang orang-orang tua itu ada satu pokok yang buahnya itu, buah mangga itu bila ditimbang itu tidak kurang dari 1,5 kilo satunya ya, 1,5 kg. Lepas itu dekat dengan kepala ya. Anak-anak sayang ya, mau petik itu sayang karena nampak besar, tapi karena orang lalu lalang akhirnya terkena kepala, jatuh. Bukan orangnya yang jatuh, mangganya yang 1,5 kilo tadi itu jatuh, sebab pokoknya masih rendah. Dan sekarang ini pun ada keluar buah-buah yang agak banyak juga. Nah, orang yang kena mangga itu dia tidak merasakan sakitnya, tapi dia takut nanti kalau Pak Kiai marah bagaimana ya. Sebab memang cantik ya, besar, dan dibiarkan supaya nampak besar dan mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di PTQ. Kemudian ada pokok-pokok yang lain. Nah, hubungannya dengan hadis ini ialah tentang menanam. Manusia itu sekadar meletakkan benih di tanah, andaikan itu benih, ataupun jika ranting ataupun dahan. Minta maaf, ini saya bukakan dulu link baru supaya tak terputus sangat nantinya. Kuasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menanam, untuk menyiram, untuk menjaga. Lebih dari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mengeluarkan bunga, mengeluarkan ranting, dahan, buah, semuanya adalah Allah punya kuasa. Maka kadang bila kita rasakan kerjanya manusia itu olok-olok saja, andaikan tanpa manusia, Allah Ta'ala kuasa menjaga sendiri, itu kuasa. Tanpa manusia, Allah kuasa. Jadi kononnya Allah Ta'ala itu punya cara supaya manusia itu puas dengan pekerjaannya, seakan-akan manusia itu disuruh kerja. Padahal sebenarnya di sebalik itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sampai ke peringkat itu yang kita rasakan, la haula wa la quwata illa billah, itu betul-betul meresap di dalam hati kita. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dari Allah. Nah, Allah memberi semangat melalui lisan utusannya baginda Rasul Muhammad SAW bahwa tidak ada seseorang Muslim yang menanam tanaman melainkan akan ada kebaikan yang berpanjangan di sebalik usaha kebaikannya. Saya ulang, akan ada kebaikan berpanjangan di sebalik usaha kebaikannya. Contoh menanam, kemudian hidup, yang ditanam itu hidup, padahal yang menghidupkan Allah. Walaupun tak keluar buah sekalipun, tapi Masya Allah, teman-teman, walaupun hanya dahan ataupun daun, itu boleh memberikan manfaat. Seperti mana MBSA tanam pokok tepi jalan itu bukan pokok yang keluar buah. Karena MBSA tanam pokok tepi jalan keluar buah bahaya, boleh jadi bertengkar, bergaduh
ya. Nah, ambil, tapi bermanfaat walaupun tak keluar buah, ya, memberikan manfaat rindang, ya, sejuk, andaikan diperlukan parking kereta di bawahnya juga tidak terlalu panas. Siapapun dari yang menanam kebaikan, ia akan menuai kebaikan-kebaikan berikutnya. Itu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah salah satu cara buat baik untuk terbuka kebaikan-kebaikan berikutnya. Memang yang menanam adalah dia, tapi yang menikmati orang lain. Itu kalau orang egois, artinya mementingkan diri sendiri, mesti sakit hati. Tapi selepas dengar hadis ini akan kurang atau hilang sakit hati. Pohon yang tanam, keluar buah, burung yang makan. Kadang sakit hati. Muslimin dan muslimah, kemudian dia memaklumi karena burung tidak berakal. Ya. Allah coba, Allah uji lagi, bukan burung yang makan, tetangga yang ambil, ataupun orang lain yang ambil. Kalau dengan burung dia tak sakit hati, tapi dengan orang dia sakit hati. Ini bukan orang lain, mungkin pada diri saya sendiri kalau kita tidak latih. Punya pokok mangga, berbuah cantik, dipetik orang. Tuan-tuan dan puan-puan, umumnya manusia itu mesti kecewa. Saya yang punya, sudah, saya yang jaga, orang pula menikmatinya. Coba sayanya itu ditukar. Allah yang punya, Allah yang jaga, Allah yang mengeluarkan buahnya. Nah, itu akan semakin berkurang kecewanya. Maka orang punya wawasan luas itu perlu, penting. Ya. Andaikan dipertahankan, ya, saya yang punya, kalau saya petik, saya ambil, saya kumpulkan, saya jual, dapat duit. Nah, ujung-ujungnya duit. Kalau sudah punya duit, kamu untuk apa? Orang itu loh, pegang duit banyak dengan tak punya duit, beda-beda jawabannya. Tonton loh, pegang duit banyak dengan tak pegang duit, pilih mana? Bahasa saya karena dipahami dulu. Ya, pegang duit banyak dengan tak pegang duit, pilih mana? Kalau saya tak pilih tak pegang, tapi punya, kan macam itu. Jadi tak semestinya orang itu kaya dengan memegang duitnya. Karena Allah Ta'ala mengeksekusi dengan caranya bahwa buah itu akan jadi miliknya melalui orang yang memetiknya atau melalui burung yang mematuk dan memakannya. Itu sudah sampai nanti di akhiratnya, sudah menjadi simpanan di akhiratnya. Kalaulah tahu demikian, dan semoga kita pun tahu demikian, walaupun belum 100% percaya demikian, kita akan panggil, wahai burung-burung semua, makanlah buahku ini semua, biar menjadi pahala untuk akhiratku. Saya tak payah memetik dan tak payah menjual di pasarnya. Tapi kalau sudah seperti itu, orang akan kata gila. Teman-teman, maka normal-normal saja punya buah dipetik, jual di pasar, dapat duit untuk dibawa ke akhirat, bawa ke PTPM, umpama begitu. Ya. Jadi yang normal-normal saja, ya. Jangan luar biasa, yang biasa saja. Ya. Tapi kita tahu ilmunya yang luar biasa. Perbuatan kita biasa saja, tapi kita tahu ilmu yang luar biasa dari siapa? Ya dari Rasulullah SAW, seperti mana hadis yang sedang kita pelajari. Rasanya cukup ini dulu. Insya Allah minggu depan kita akan teruskan dengan beberapa hadis yang lain yang masih dalam tajuk yang sama, yaitu semangat untuk berbuat kebaikan. Kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah.
Allahumma tina binurika ilaika wa akimna bisidki ubudiyati baina yadaika wa alimna bilikal mahzun wa sunna bisirismikal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Diakhiri dengan ucapan terima kasih saya khususnya dan juga dari pihak pengurusan atas usaha maupun atas pinjaman, atas wakaf dan juga penyertaan dalam majlis bacaan Yasin dan tahlil yang disertai dengan amal jariah ataupun sedekah yang tuan-tuan berikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kecukupan ya dengan kadar yang segera, karena kemungkinan hari ini ataupun malam saya akan jumpa dengan tuan punya rumah, tuan punya tanah yang akan kita bina ya. Saya akan jumpa untuk bincang, adakah diberikan kelonggaran kepada saya untuk 1 bulan atau 2 bulan berikutnya ataupun harus sekarang ya. Jika harus sekarang pasti Allah ada jalan, bukan jadi beban, insya Allah ya. Beban biasalah kita pikir. Jika diberikan kelonggaran 1 bulan 2 bulan berikutnya, berarti itulah cara pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu apa yang mampu kita lakukan ya. Contoh seperti mana malam tadi saya harus menyelesaikan 1 buku 230 sekian halaman untuk nazam. Nazam itu syair-syair yang dihafalkan oleh pelajar-pelajar ya. Saya selesaikan, padahal saya harus pikir tentang duit, tapi kalau saya sudah usaha ya, sudah saya serahkan, lepas itu saya buat apa yang saya boleh buat. Demikian ya, ucapan terima kasih bagi pihak kami kepada jamaah semuanya, dan saling doa mendoakan semoga kebaikan-kebaikan yang mampu kita lakukan diterima di sisi Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.